Hai semuanya, kembali lagi di channel Investasi Bareng Rich dengan saya Rich. Di channel ini saya akan membahas tentang investasi, bedah tentang investasi untuk pemula. Tapi sebelum itu, saya cuma infokan di portofolio saya punya 70%-nya itu Bitcoin. Jadi, video ini akan saya buat chapter bagaimana belajar Bitcoin yang benar dari chapter 0,0. Saya namakan ini chapter 0,0 yaitu Introducing Bitcoin. Kenapa saya investasi Bitcoin dan apa fundamental dan conviction yang membuat saya menjadi Bitcoin maxi. Tapi saya akan berikan penjelasan yang sangat mudah sampai anak TK pun ngerti bahwa Bitcoin itu berharga. Jadi tolong nonton videonya terus, kalian akan ngerti kenapa Bitcoin itu menjadi aset masa depan. Dengan pengenalan Bitcoin ini, kita akan belajar sejarah uang hingga 500 tahun ke belakang. Jadi itu akan jadi sejarah yang panjang. Dengan adanya Bitcoin, kalian akan belajar semua ini. Dan dari itu kalian akan mengerti apa manfaatnya Bitcoin. Video ini sengaja saya buat untuk pemula dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh banyak orang, entah itu dari kakek nenek, mungkin sampai anak kecil pun bisa mengerti apa yang saya maksud itu. Dan kenapa saya bertujuan buat video ini? Karena ingin membantu banyak orang. Gitu. Secara gratis, kalian tinggal nonton di YouTube dan terus nonton apa yang saya buat. Saya yakin hidup Anda berubah itu. Nggak mesti kayaknya cepat, cuma saya yakin mungkin 1 tahun kalian lakukan ini itu dan belajar di channel ini, saya yakin jadi kehidupan yang lebih baik. Gitu. Di materi video yang akan saya buat selanjutnya sampai chapter, mungkin chapternya sampai ratusan ya, kemungkinan besar. Dan doakan saya semangat buatnya itu. Dan saya akan buat dari yang awalnya skeptis Bitcoin itu menjadi Bitcoin maxi. Kalian akan paham dan bisa menggunakan protokol Bitcoin dan memanfaatkan Bitcoin untuk mendapatkan lebih banyak Bitcoin lagi. Dan hari ini materi yang saya bawakan itu bukan tentang profit, bukan tentang melipat gandakan keuangan yang kita punya, walaupun di Bitcoin ini kita ada chance untuk melipat gandakan keuangan kita. Karena mungkin bahasanya saya pakai sendiri, Bitcoin itu akan menjadi anomaly event mungkin dekade ini gitu. Jadi anomaly event yang akan saya bahas nanti. Sebenarnya materi ini saya buat untuk menjawab kita pada keraguan akan teknologi blockchain ataupun Bitcoin. Kenapa Bitcoin itu bisa dibilang emas digital? Kenapa Bitcoin bisa dibilang emas 2.0 dan apa itu anomaly event yang saya maksud. Intinya kalian belajar dari video ini adalah sebuah guidebook yang benar tentang apa itu Bitcoin. Dan kalian harus tahu bencana finansial itu akan datang setiap 10 tahun sekali biasanya. 2008, 2020, dan nextnya mungkin di 2029 dan 2030. Ini akan menjadi guidebook kalian yang akan menyelamatkan kalian dari bencana itu. Kalian bisa anggap materi yang saya sampaikan ini sebagai panduan untuk membangun fondasi kekayaan kalian. Dengan adanya teknologi Bitcoin ini, semoga kalian yang semulanya tidak mengerti apa itu Bitcoin, jadi mengerti Bitcoin dan tahu cara memanfaatkannya gimana. Karena ini alasan besar saya. Karena Bitcoin itu akan menyelamatkan kita dari sesuatu masalah yang besar di dunia keuangan yang kita tidak tahu itu kapan meledaknya. Hutang tidak tahu kapan meledaknya. Dan diprediksi 2030 dan 2029 ini akan menjadi tahun meledaknya. Cuma kita akan berhati-hati dengan tahun tersebut. Dan Bitcoin akan menjadi solusi ketika mungkin pemimpin kita itu salah mengambil kebijakan. Bitcoin akan jadi jalan keluarnya. Seperti yang terjadi di negara-negara dengan inflasi yang sangat tinggi. Seperti Turki, Argentina, Sri Lanka, dan masih banyak negara lain. Yang menyebabkan dari keputusan pemimpin yang mereka buat itu menyengsarakan banyak orang dan masyarakatnya. Nah, Bitcoin ini saya umpamakan sebagai kapal yang menyelamatkan kita dari krisis finansial yang terjadi dan pengambilan keputusan yang sangat jelek dari pemerintah. Inilah fungsinya Bitcoin yang saya akan maksud dan saya akan berikan ke kalian. Jika kalian mengerti uang fiat, uang yang kalian pegang itu, entah itu dolar ataupun segala macam, itu sebenarnya adalah skema yang saya bilang Ponzi. Gitu.
itu akan menjadi kekuatan finansial yang sangat rapuh jika kalian mengerti dari sejarah yang akan saya telling dari 500 tahun ke belakang ini. Walaupun fiat ini diklaim kuat dan aman, jika kalian belajar dari sejarah itu akan tahu faktanya bahwa itu sangat berbeda dengan apa yang diomongkan di banyak orang, bahwa fiat itu sebenarnya sampah. Jadi ini tanggung jawab kalian masing-masing untuk membangun kapal bahtera atau fondasi dasar kekayaan kalian. Gimana caranya belajar dari materi ini? Walaupun mungkin teman-teman sudah tahu apa itu Bitcoin dan tahu fundamentalnya bagaimana, kalian harus tetap nonton video ini dari awal agar tidak ada yang ketinggalan tentang informasi ini. Di bagian pertama kita akan belajar tentang sejarah finansial gitu, yang akan membawa kalian ke masa lampau, mungkin 500 tahun atau ribuan tahun sebelumnya. Dan saya yakin para penonton saya itu akan tahu kisah bagaimana sejarah uang itu terjadi dan fakta-faktanya, dan mungkin tidak akan kalian temukan di sejarah sekolah dasar manapun, sekolah SMP, SMA di Indonesia tentang fakta ini. Itu sebenarnya representatif dari luar negeri ke sini juga sama. Jadi kalian harus mengerti gitu. Dan mungkin sejarah ini mungkin dihapus dari buku-buku sejarah karena mungkin ada agendanya masing-masing gitu. Jadi saya akan terangkan faktanya ini, mungkin memang sangat sedikit berbahaya, cuma kalian harus mengerti apa yang saya maksud dari sejarah ini. Masalahnya, manusia itu cuma berpikir secara time frame hidupnya kalau kalian mengerti. Jika kalian mengerti, jika Anda pelajari sejarah ini, sejarah itu akan berulang. Walaupun tidak persis sama, cuma mereka akan berulang itu loh. Waktu itu akan berulang dan siklusnya akan berulang. Dan mereka yang gagal belajar dari sejarah akan menjadi korban dari ketidaktahuan tentang teknologi ini. Gitu. Bagian kedua kita akan melihat bahwa betapa sampahnya itu fiat itu. Akan melihat dari apa yang terjadi di masa lalu dan masa kini dari sistem keuangan kita. Jika kalian tahu masa lalu, sejarah, dan masa kini, kalian akan punya fondasi dasar untuk menghadapi masalah di depan tentang keuangan basicnya. Dan di bagian ketiga kita akan pelajari masa depan uang kita. Dan mungkin ini akan terjadi di mana Bitcoin akan menjadi riset di berbagai negara. Terbukti, dimulai dari Amerika. Dan jika kalian tahu, setiap 100 tahun sekali itu akan terjadi world cycle di dunia ini. Akan ada kesempatan transfer kekayaan yang mungkin dari zaman boomer, itu properti. Kemungkinan uangnya itu akan lari kemana? Yaitu ke kripto gitu. Dan terutama ke mother of crypto, yaitu Bitcoin. Dan itu saya namakan anomaly event. Dan kalian beruntung jika ketemu video ini. Saya yakin generasi ini punya kesempatan untuk nikmati anomaly event yang terjadi 100 tahun sekali. Itu adalah Bitcoin. Contohnya itu 1971 Nixon itu mencabut gold standard atau standar emas lah di uang fiat mereka. Jadi harga emas itu melambung tinggi sampai orang-orang bisa beli rumah itu. Itu kemungkinan besar akan terjadi di Bitcoin. Dan yang nggak belajar sejarah nggak akan tahu potensi anomaly event ini jika kalian tidak belajar sejarahnya. Dan di sini waktunya kalian sudah dapat belajar sejarah tersebut. Tujuan saya buat video ini biar kalian nggak jadi korban dari event tersebut. Karena di mana ada orang yang untung, di sana pasti ada jadi korban loh. Pasti di antara kalian tidak ingin yang jadi korban kan? Dan di video selanjutnya, di chapter-chapter sana, saya akan bahas tentang hal-hal teknis tentang Bitcoin. Bagaimana cara menyimpannya, cara membelinya, dan cara melipat gandakannya. Dan di bagian terakhir, di bagian kelima, itu akan kita belajar gimana caranya untuk mengutilisasi Bitcoin agar kita dapat profit yang maksimal di Bitcoin ini, yaitu di anomaly event ini. Mungkin di video yang pertama, di chapter 0,0, ini seperti gambarannya, itu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini sebagai buku petunjuk arah kalian untuk menghadapi badai finansial selanjutnya, biar kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain mungkin di COVID di tahun 2008 yang orang tua saya alami. So inilah dasar yang bisa saya gunakan untuk menyelamatkan kalian. Saya nggak bisa bagi uang, cuma saya bisa bagi ilmu yang saya punya buat kalian. Karena sebenarnya fiat itu sampah.
Dan sebenarnya itu juga Ponzi. Kalian bisa ajak teman kalian dan saudara-saudara kalian yang memang kalian sayang itu untuk belajar Bitcoin ataupun investasi di channel ini. Kalian yang mungkin mau buat akun exchange boleh, itu ada linknya di bawah. Itu buat support saya juga. Kalian mau masuk grup juga ada grup Telegram. Di sana biasanya diskusi banyak orang. Walaupun memang kebanyakan orang-orang itu pengen cepat kaya. Saya tidak ngajarin kalian cepat kaya, tapi saya pengen kalian hidupnya aman dan masa depannya nyaman. So, kalian beruntung dapat video ini. Dan di chapter selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang teknologi Bitcoin. Terima kasih, saya Rich di channel Investasi Bareng Rich. Bye-bye.